Shalom adik-adik, shalom juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom Kak Ita, shalom teman-teman. Apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Mana semangatmu? Semangat, semangat, semangat. Semangat! Siapa yang masih semangat adik-adik? Siapa yang masih sukacita? Iya, Kak Ita berharap adik-adik tetap semangat, tetap sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Hati senang ya ya, hati senang ya ye, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang ya ya, hati senang ya ye, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Shalom semuanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus dan selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami semua Kau beri kesehatan. Pagi ini kami ingin
memulai kegiatan belajar sekolah minggu kami. Ya Tuhan, berkatilah kami, berikan kepintaran, hati yang sukacita, dan semangatilah kami. Kami mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu bakti. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita di sekolah minggu hari ini, walaupun melalui online, kita berdoa dulu yuk. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami boleh bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu, ingin mendengarkan akan kebaikan Tuhan melalui cerita. Biarlah Tuhan Engkau akan pimpin kami, membuka hati dan telinga kami, supaya kami akan mengerti firman Tuhan dan kami boleh lakukan dalam setiap perbuatan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan segala dosa kami, supaya kami tetap layak menghadap kehadirat Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita buka Alkitab kita, Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan
aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita Alkitab yang diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Sekarang Ibu mau cerita hari ini, kita ceritanya tentang melawan godaan. Ya, tentang melawan godaan. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk manis, duduk yang baik, dengarkan ceritanya baik-baik ya. Ibu mempunyai gambar. Adik-adik, kira-kira gambar apa ini? Iya, gambar es krim. Betul. Kalau yang ini gambar apa ini ya? Nih? Iya betul, gambar Oreo. Nah, kalau betulan, beneran nih es krimnya beneran, Oreonya beneran. Kira-kira adik-adik pilih yang mana ya? Iya, pasti memilih es krim. Tapi kan sekarang ini lagi musim hujan ya. Sebentar-sebentar hujan, sebentar-sebentar panas. Kalau nanti adik-adik kalau makannya banyakan, terus nanti bisa batuk, bisa pilek. Nah, ayo gimana? Es krim bukan makanan yang tidak boleh dimakan. Tapi kita harus pintar memilih makanan supaya tidak menjadi kita ini sakit. Memilih dan menikmati es krim boleh, tapi harus tahu waktu. Kapan ya untuk memakannya? Nah, sekarang Ibu juga punya nih 2 lembar uang nih. Nih, berapa nih uangnya? Iya, 2.000. Sekarang kalau uang 2.000 ini kalau dibuat beli permen dapatnya 10, ya. Nah, kalau yang ini berapa nih uangnya? 5.000. Nah, kalau dibuat beli es krim sudah dapat. Nah, sekarang adik-adik mau pilih yang mana? Yang 2.000 atau yang 5.000? Ya, sekarang Ibu mau balik pertanyaannya. Ibu Yati ubah. Kalau adik-adik mau pergi ke sekolah minggu, terus mama kasih uang tadi 2. Ya, 2.000 sama 5.000 untuk digunakan memberikan persembahan. Nah, mau yang 2.000 atau yang 5.000 yang akan digunakan adik-adik? Boleh pilih. Nah, hari ini kita juga belajar tentang memilih mana yang terbaik. Seperti di dalam Alkitab, masih ingat ya tadi bacaannya di dalam Alkitab yang dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13?
Yesus ditawari oleh iblis untuk memilih mana yang baik atau mana yang akan dipilih Yesus. Nah, yang ditawarkan oleh Yesus itu apa sih? Satu, dia suruh mengubah batu menjadi roti. Nah, yang kedua, Yesus disuruh menjatuhkan dirinya dari atap yang tinggi. Dari atap bait Allah itu suruh menjatuhkan diri. Jadi dari atas suruh jatuh ke bawah. Yang ketiga adalah Yesus disuruh menyembah iblis. Terus apa yang dilakukan Tuhan Yesus, adik-adik? Tuhan Yesus memilih untuk menolak dan mengingatkan pada iblis supaya jangan mencobai Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang hebat, adik-adik yang pintar, walau hanya memilih, ternyata merupakan tindakan yang sulit, yang tidak mudah. Maka ketika memilih harus hati-hati ya dalam memilih, dan jangan sampai salah pilih. Kalau nanti salah pilih akan rugi sendiri. Dan mari belajar seperti Tuhan Yesus yang sudah memilih ketika disobain oleh iblis tadi. Memilih adalah sebuah kemerdekaan, kemenangan bagi adik-adik. Namun jangan sampai ya memilihnya tersebut malah menjadikan hidup kita tidak baik. Hidupnya susah, kadang membuat sedih ya. Makanya hati-hati dalam memilih. Marilah adik-adik bisa menentukan pilihan yang tepat melalui firman Tuhan. Hari ini adik-adik dapat mengerti tentang memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik bagi adik-adik semuanya. Kita akan belajar untuk melawan godaan. Banyak loh godaan di sekitar kita. Nah, itu pilihan kita harus tepat ya. Jadi, jangan sampai adik-adik salah memilih. Tirulah pilihannya melalui tuntunan Tuhan. Dengan melalui berdoa, mau yang mana walaupun pilihan. Karena memilih itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan, kita jalanin ya. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya. Ingat, jangan salah memilih dan milih yang terbaik. Sampai di sini ceritanya ya adik-adik. Tetap sehat selalu. Ibu doakan adik-adik semua rajin beribadah walaupun secara online dengan melihat YouTube, tapi adik-adik sudah beribadah, sudah memuji nama Tuhan. Dan pasti Tuhan melihat adik-adik dengan baik ya. Tetap semangat di dalam belajar, tetap semangat di dalam memuji Tuhan ya. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Bye-bye. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di aktivitas minggu ini. Hari ini kita akan beraktivitas judulnya perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Bagaimana caranya? Tariklah garis, hubungkanlah gambar pada kotak-kotak yang ada di bawah. Sebagai contoh, pada gambar pertama nampak beberapa anak membantu ibu mengerjakan pekerjaan di rumah. Jika menurut adik-adik perbuatan itu adalah perbuatan baik, maka tariklah garis, hubungkanlah gambar itu dengan kotak perbuatan baik yang berwarna biru. Jika menurut adik-adik perbuatan itu tidak baik, maka tariklah gambar dengan garis ke kotak yang berwarna merah, perbuatan tidak baik. Begitulah untuk seterusnya. Untuk gambar-gambar yang lain, silakan adik-adik mencobanya.
Selamat mencoba, teruslah berbuat baik karena Tuhan pasti senang adik-adik berbuat yang baik. Sampai jumpa. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari Mama, Papa, dan adik-adik sekolah minggu, kita bersatu hati di dalam doa. Kita mau tundukkan kepala, kita mau lipat tangan dan tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu untuk membawa doa syafaat kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kesehatan selalu tubuh kami, baik adik-adik sekolah minggu ataupun kakak-kakak pengasuh Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati. Kami mau berdoa bagi adik-adik sekolah minggu yang akan menghadapi ujian di sekolah. Kiranya Tuhan beri kepandaian, juga kemampuan agar adik-adik bisa menjawab soal-soal ujian di sekolah dengan benar dan dengan hasil nilai yang baik. Kami juga memohon supaya pandemi COVID-19 Omikron boleh berlalu. Pulihkan negeri kami, juga seluruh bangsa di dunia ini. Tuhan, kami rindu hidup normal seperti dahulu. Mama, Papa, dan adik-adik yang terpapar COVID, kiranya Engkau beri kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas. Kami berdoa untuk adik Tasa yang menderita sakit demam berdarah. Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami dari rumah kami masing-masing. Berkatilah tangan-tangan yang memberi
dan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Sucikan dan terimalah ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online atau dari YouTube. Berilah terus kami semangat dan sukacita dalam memuji nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Dengar dan kabulkanlah permohonan kami ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berserah. Amin. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pastilah kau menang.